ketika kita dapat menghasilkan tanaman yang dapat dinikmati orang lain dengan kualitas tinggi, itu rasa kepuasannya itu ada. Karena ilmu yang kita dapat selama 4 tahun di IPB itu dapat kita aplikasikan di sini. Jadi orang-orang itu dapat merasakan ini loh aplikasi nyata dari ilmu pertanian dari IPB itu. Ketiga tahun 2015. Tahun baru pastinya makin semangat dong ya, apalagi buat Sobat Bumi yang masih muda nih. Dan di tahun baru ini pastinya sudah banyak dong ya Sobat Bumi yang sudah lulus kuliahnya sama nih seperti Nadia. Akhirnya satu langkah setelah terlampaui. Tapi jangan sampai lupa Sobat Bumi, pijakan lain masih menunggu kita nih untuk dilangkahi. Dan terkait dengan hal ini, Nadia punya pertanyaan nih buat Sobat Bumi semuanya. Kira-kira tertarik nggak sih untuk menggeluti sektor pertanian? Sepertinya ini pertanyaan yang cukup sulit ya untuk menjawab iya. Nah memang nih Sobat Bumi, sektor pertanian ini masih dipandang sebelah mata. Tidak menarik, tak seksi, dan juga tidak menjanjikan buat generasi muda. Buktinya, banyak yang lari dari sektor pertanian. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian menyusut rata-rata 1 juta setiap tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada 2014 hanya tinggal 40,83 juta orang pekerja, turun jauh dari 41,11 juta orang pada 2013. Selain itu, hanya beberapa universitas dan perguruan tinggi negeri di Indonesia yang memiliki jurusan pertanian, bahkan terjadi pula sepi peminat. Di tengah surut dan sepinya sektor pertanian, tetap masih ada nyala harapan. Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Erlangga adalah lembaga pendidikan tinggi dengan jurusan pertanian terbaik di Indonesia menurut lembaga pemeringkat QS World University 2013. Dari perguruan tinggi inilah, satu harapan sektor pertanian tertumpu. Nah Sobat Bumi, di episode kali ini ada nih harapan dari sektor pertanian, yaitu Sutarjo dan tim. Mereka semua ini adalah mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor yang kini merintis kebun buah naga. Sobat Bumi, kebun ini bukan kebun sembarang kebun. Budidayanya ini dengan menggunakan semi organik atau minim kontaminasi bahan kimia sintetis berbahaya. Nah buat Sobat Bumi yang di rumah nih, pasti udah nggak asing kan dengan buah naga yang satu ini? Sebentar ya Sobat Bumi. Nah, ini dia nih Sobat Bumi, buah naga yang menjadi topik khusus di episode kali ini. Buahnya ini warnanya merah, cantik sekali. Sobat Bumi bisa lihat kan? Dan dalamnya mau tahu dagingnya seperti apa? Sebentar ya. Nah, Sobat Bumi bisa lihat kan dagingnya ini warnanya merah. Nah, merahnya ini meresap sampai seluruh bagian dagingnya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti Sobat Bumi sudah tahu kan, kaya warna berarti kaya antioksidan. Berarti baik juga untuk kesehatan, baik buat lingkungan. Nah, pengen tahu kan episode lengkapnya seperti apa? Tetap simak ya di Bumiku 1. Saya Tarjo, saya Direktur Utama dari Sabisa Farm dari singkatan Sarana Belajar Petani Sarjana IPB. Nah, saya bersama dengan 6 teman lainnya membentuk Sabisa Farm. Ini di sini Sabisa Farm IPB dengan klaster Gunung Bayu, yaitu mentor kita bernama Gunung Sutopo dan investor kita Bayu Krisnamukti dari IKAVA Pertama. Adalah tanaman buah naga dari Sabisa yang kita budidayakan itu ada 2, buah naga putih dan buah naga merah. Nah, buah naga ini termasuk tanaman kaktus. Kenapa disebut tanaman kaktus? Itu salah satunya dia efisien dalam menggunakan air, dibudidayakan di tempat yang panas seperti ini.
tanaman ini berbeda dengan tanaman lain cara budidayanya karena ini termasuk tanaman epifit, jadi dia harus merambat. Makanya ada beton di sini. Nah, beton ini gunanya untuk merambat, ada akar udaranya. Nah, beton ini digunakan untuk penopang buah sekaligus batang tanamannya supaya dia kokoh. Karena dalam satu tiang ini akan menopang sekitar 20 kilo buah naga. Selain itu juga akar udara ini gunanya untuk meresapkan air yang dari embun pagi karena dia itu efisien dalam menggunakan air sehingga tidak perlu disiram dalam budidayanya. Itu pada awalnya itu pertemuan dengan Pak Dekun di Takol itu Taman Koleksi Baranang-Siang. Pak D itu menantang 10 mahasiswa pertanian yang mau jadi pengusaha pertanian. Nah, kebetulan saya yang berani. Akhirnya saya mencari 9 teman yang lain. Akhirnya terbentuklah Sabisa. Pada awalnya namanya itu Cifam, di teaching farm di dalam kampus. Tapi karena di sana lahannya sempit, akhirnya kita pindah ke sini. Kita belajar di Jogja dulu, baru langsung kita melakukan praktek langsung di sini. Nah, itu Sabisa Farm. Jadi intinya sarana belajar petani sarjana di sini tuh mahasiswa dicetak jadi pengusaha, orang yang membuka lapangan pekerjaan, bukan orang yang mencari pekerjaan setelah lulus. Buah naga ini itu sebenarnya berbeda dengan buah naga yang lain. Karena pertama dari awal aja bibitnya sudah bersertifikat. Selain itu dengan budidayanya dengan semi organik, kita tidak pakai urea. Kita hanya pakai NPK, itu pun cuma 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita pakai. Pupuk kandangnya kita banyakkan agar bahan organiknya itu tinggi. Selain itu juga saya tidak pernah menyemprot buah naga Sabisa itu dengan insektisida, fungisida. Saya biarkan aja alami di sini. Jadi itu aman untuk konsumen. Harganya di sini juga relatif lebih mahal karena kualitasnya juga lebih bagus daripada buah naga yang ada di pasaran. Buah naga ini adalah buah yang tidak rakus hara. Dia efisien menggunakan air, jadi tidak ada mencemari lingkungan. Itu indahnya bertani buah naga. Ini adalah yang namanya stek batang utama yang paling besar, itu adalah batangnya. Dan ini adalah namanya sulur utama yang harus ada satu sulur yang mencapai 1 tiang. Nah, terus di bawah ada yang namanya soil root, yaitu akar udara. Ada yang di bagian ini yang namanya air root, yaitu akar udara. Gunanya soil root dan air root berbeda. Kalau soil root digunakan untuk meresap nutrisi dan mineral yang dibutuhkan oleh tanaman, sedangkan ini selain yang air root atau akar udara, selain digunakan untuk penopang, dia meresap air yang dari udara. Terus ini adalah yang namanya sulur yang bukan sulur utama, tapi ini cabang sulur. Nah, inilah yang akan keluarnya buah-buah. Nah, ini buah itu berasal dari ini, duri. Setiap duri mempunyai potensi untuk berbuah. Nah, ini adalah bunganya. Bunga ini nanti akan mekar, yaitu pada malam hari, dan dibantu penyerbukannya. Setelah itu akan menjadi buah yang kecil seperti ini. Butuh waktu 30 hari untuk menjadi buah yang siap dikonsumsi. Oke, selain buah naga, kita juga tumpang sarikan dengan tanaman pepaya. Ini kebetulan adalah pepaya Kalina, yaitu IPB 9. Pepaya Kalina ini ditumpang sarikan dengan buah naga karena perakarannya berbeda, sehingga tidak saling berebut unsur hara. Ini bisa dilihat hasilnya juga besar-besar saat ditumpang sarikan dengan pepaya Kalina juga hasilnya besar-besar. Jadi sistemnya itu
dari 4 tiang itu dikasih 1 dari setiap 4 tiang. Jadi tengah-tengahnya. Perawatannya simple juga sama, yaitu pupuknya juga sama dengan pupuk buah naga. Ini juga tanpa kita semprot, cuma kita bersihkan dan kita semprot pakai herbisidanya aja untuk mematikan rumput. Tapi untuk buahnya kita tidak pakai insektisida, fungisida dan lain-lain. Buahnya besar-besar nih. Ini di sini bisa mencapai 1,5 kilo minimal. Sobat Bumi, ternyata generasi muda dan sektor pertanian gak hanya bisa kita temukan nih di Sabisa Farm saja. Nadia kebetulan melihat media sosial Twitter dan Nadia menemukan akun yang menarik yaitu @sektimuda, Sekolah Tani Muda. Nah, jadi Sekolah Tani Muda ini Sobat Bumi didirikan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada 2013 lalu. Jadi Sekti Muda ini, Sekolah Tani Muda merupakan tempat belajar bersama para pemuda peduli agraria. Nah, dia ini mempunyai tagline Sobat Bumi yaitu muda, kreatif, inovatif, dan produktif. Ini bisa terlihat Sobat Bumi dari kegiatan-kegiatannya. Yang pertama nih, Nadia mau ngasih tahu ke Sobat Bumi, kegiatannya itu adalah bibit-bibit nih. Jadi mereka ini membagikan bibit-bibit nantinya untuk ke masyarakat di beberapa desa dan akhirnya ini ditanam di halaman rumah. Nah, selain itu juga ada anggotanya Sekolah Tani Muda ini membuat donat dari bahan baku ketela. Itu kegiatannya. Lalu ada lagi nih Sobat Bumi yang lebih menariknya, Bakti Tani dari Sekolah Tani Muda untuk masyarakat Yogyakarta warga Keledokan. Lalu yang masih muda dan masih semangat nih pasti seneng nih sama kegiatan yang satu ini, yaitu adalah Kemah Tani. Jadi anggota-anggota Sekti Muda ini menyelenggarakan kemah tani. Nah, di sana mereka menanam padi dan banyaklah aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan sektor pertanian. Oke banget ya Sahabat Bumi, Sekti Muda atau Sekolah Tani Muda ini. Kita doakan saja nih, semoga mereka selalu setia di sektor pertanian. Dengan begitu, akan makin banyak nih inovasi untuk memajukan sektor pertanian dan akhirnya kita-kita juga yang bisa menikmati dan merasakan manfaatnya. Ada saat menanam, pasti ada saat panen. Tahun menunggu, kini bonus datang, yaitu masa panen perdana. Luasan lahan 0,5 hektar ini memberikan kesempatan bagi tim Sabisa Farm untuk memanen buah naga. Tak hanya tim yang memanen, ternyata acara ini juga dihadiri oleh Rektor IPB. Suasana ramai dan riuh dengan rasa bangga karena telah berhasil. Diselenggarakan sangat sejalan dengan visi IPB untuk seperti disampaikan oleh Sekda Koperta, bagaimana kita dapat menciptakan, mencetak lulusan kita menjadi wirausahawan. Buah hasil panen Sabisa Farm ada juga yang dijual langsung ke konsumen. Sutarjo dan tim dengan senang hati melayani pembeli. Saat menjual langsung, ada interaksi antara penjual dan pembeli. Interaksi bisa berupa beri informasi seputar buah naga dan pepaya atau bahkan menawar, hal yang selalu ada dalam transaksi jual beli. Merah, nggak ada kalau pakai insektisida atau fungisida kan ada ini putih-putihnya, bubuk-bubuknya gitu. Jadi ini semi organik. Cuma kita yang kimianya pakai NPK sama kalsium. Ya masuk semi organik. Pokoknya yang ini 6.000 semua. Oh, jadi 4,5 itunya. Ini 4,5, 6. Oh, jadi 10,5. Udah 14.000 aja, langsung 14.500. Baik kan? Terima kasih. Pastinya barang berkualitas memang mahal. Khasiatnya kan gede banget ini buat yang darah tinggi, yang penyakit gula, banyak kan bapak saya lagi sakit, jadi banyakin konsumsi kayak gini. Sebenarnya dinamakan buah lokal atau tidak itu tergantung kita budidaya di mana ya.
Yang penting kita dapat dapat menghasilkan buah yang berkualitas tentunya. Nah, kalau buah-buah asli Indonesia itu juga banyak dikembangkan. Cuman sekarang kita kan harus nyari trennya juga. Tren sekarang yang sedang meledak itu buah naga. Jadi sekarang kita budidayakan buah naga yang awalnya itu bukan dari Indonesia. Nantinya kedepannya kita akan jadikan nih Indonesia adalah ladang pencetak produksi buah naga terbesar. Jadi tidak ada salahnya kita mencoba buah yang bermanfaat selagi itu masih dibutuhkan sama banyak masyarakat. Jadi kalau seandainya kita beli buah yang impor, itu kan dari benua yang berbeda, pastinya itu akan ada aplikasi supaya buah itu nyampe sini tetap segar. Tapi Kak, itu kan berarti memakai bahan kimia, dan bahan kimia itu kan tidak baik untuk kesehatan kan. Tapi kalau kita budidaya dengan buah naga sendiri di Indonesia, nah itu kita bisa semi organik, bisa organik, itu akan lebih aman, jauh lebih bermanfaat daripada buah naga yang kita impor. Selama kita hidup, kita butuh makan. Jadi disitulah pertanian akan selalu ada. Jadi dimanapun mau orang banyak uang atau apa, mereka pasti butuh makan. Itu makanya kita harus bertani. Kita akan menghasilkan makanan yang dibutuhkan mereka. Mereka banyak uang tapi tidak ada makanan, mereka nggak dapat berbuat apa-apa. Tapi yang paling penting nanti ke depannya kita mau tunjukkan kalau Indonesia bisa menghasilkan sarjana pertanian yang mau jadi petani, salah satunya di hortikultura bagian buah naga. Oke, hari ini kita akan praktik caranya memanen. Nah, cara pertamanya ini kita pilih dulu, kita lihat buah yang sudah matang. Contohnya, warnanya sudah merah menyeluruh sampai ujung ya. Ya, untuk umur buah naga yang siap panen itu adalah 33 hari setelah mekar. Contohnya seperti ini sudah 33 hari. Warnanya sudah merah sampai ujung, siripnya sudah mulai tidak kaku lagi. Buah naga yang sudah habis dipanen ini ada tekniknya untuk makan nih Bu. Jadi untuk makan pun kita dengan cara membelahnya itu juga ada beberapa cara ya. Jadi cara yang umum adalah kita memberikan belahan mendatar begini, belahan mendatar itu. Kemudian juga ada yang belahannya adalah melintang, belahan melintang itu gitu. Bagus mana? Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus nih gitu kan. Nah, ini tujuan kita, kalau kita nanti untuk belahnya itu melintang gitu ya, misalnya gitu ya, melintang begini, itu hasilnya biasanya lebih bagus gitu ya. Biasanya begini, nah, belahan itu yang biasa disajikan untuk orang-orang tadi gitu. Karena untuk belahan ini semacam ini ya, ini adalah kita makannya begini nih. Nah, ini itu seperti makan pisang. Banyak orang yang di berakot itu salah gitu. Jadi yang bagus cara makannya adalah dikupas gini, pelan-pelan gitu, ini sehingga kulitnya keluar tadi gitu ya. Kenapa begitu? Karena kulitnya ini bisa dimanfaatkan lagi untuk bisa dibikin masakan. Untuk makanan, misalnya untuk tumis atau oseng-oseng atau digoreng dengan tepung tempura, gitu ya. Enak sekali sini. Ini makan gini. Nah, kulitnya sendiri ini banyak mengandung antioksidan. Karena ini buah naga organik ya, jadi kulitnya bisa dimakan.
Dan ini khasiatnya bagus sekali, banyak mengandung vitamin A juga. Ini untuk mengobati mata, rabun tadi bisa. Tentunya saya sekarang tidak menggunakan kacamata karena sering menggunakan buah naga ini untuk sebagai vitamin tadi. Saya anjurkan ini juga dimakan. Itu banyak vitaminnya. Jadi bisa untuk antioksidan juga tinggi juga di sini gitu. Sobat Bumi, 2 jempol ya buat Sutarjo dan tim nih dalam merintis Sabisa Farm mereka. Dimana kalau kita lihat lebih teliti lagi, Sabisa Farm ini adalah inkubasi atau arena tempat belajar di mana mereka ini bisa terjun langsung nih khususnya di bisnis pertanian. Nah, asik dan menarik ya Sobat Bumi jika setiap perguruan tinggi ini mempunyai jurusan pertanian yang sudah diarahkan nih untuk wirausaha pertaniannya mau kemana. Nah, dengan begitu makin banyak nih generasi muda yang terjun langsung ke sektor pertanian dan membuat inovasi-inovasi sektor pertanian yang berpihak pada kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan. Nah, buat Sobat Bumi semua nih yang sekiranya belum follow Twitter Bumiku1, ayo langsung follow aja di @bumiku1.tv. Dan saksikan terus ya episode-episode Bumiku1 lainnya yang lebih menarik dan gak kalah serunya setiap hari Minggu jam 5 sore. Pastinya hanya di Dai TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!